Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna Suaramita dari kelas 12 TKJ 1 absen 27. Di sini saya akan tentang konfigurasi virtual private server atau bisa disebut VPN. Pertama, kita masuk ke VirtualBox. Kita siapkan 2 Windows XP dan 2 MikroTik. Nah, di Windows XP-nya kita gunakan network-nya yaitu internal network. Lalu di XP keduanya juga sama, dan di MikroTik menggunakan 2 adapter, yang satu Bridge, yang satu internal network, yang MikroTik tujuannya juga sama. Nah, itu kita jalankan semua. Kalau sudah, langsung kita masuk ke Winbox terlebih dahulu ya. Jangan lupa MikroTiknya sudah di run. Nah, disitu saya sudah menambahkan IP Ether 2 yang nantinya akan menjadi IP DHCP server. Yaitu saya buat DHCP servernya. Kita next terus sampai nanti terlihat sampai muncul tulisan successful seperti itu. Kita oke. Selanjutnya kita masuk ke IP lagi, kita masuk ke firewall, kita natkan agar nanti kliennya bisa terkoneksi dengan internet ya. Kita memilih password, kita play, lalu kita oke. Jika sudah, kita pindah ke MikroTik yang kedua. Kita cek dulu apakah sudah mendapatkan IP DHCP. Nah, itu sudah ada IP DHCP-nya. Lalu kita langsung tambahkan untuk IP Ether 2-nya. Kita klik add, terus kita tambahkan IP-nya. Di sini saya menggunakan IP yang berbeda dengan IP yang tadi ya, maksudnya jaringan sudah berbeda jaringannya. Tadi 100.1, yang ini 200.1. Kita play lalu oke. Kalau sudah, kita maaf ya, itu ada kesalahan, maksudnya itu di Ether 2. Kita play lalu kita oke. Nah, kita DHCP server juga untuk yang ini. Nah, kita next ya, next sampai sukses. Lalu kita natkan seperti yang tadi ya, yaitu dikenalnya screener, terus out interface-nya interface ETA1, dan actionnya pakai masquerade. Kemudian kita play lalu. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi VPN servernya. Kita masuk ke Winbox satunya atau MikroTik satunya. Nah, kita klik PPP, langsung kita enablekan VPN servernya atau PPTP server. Kita play lalu kita oke. Jika sudah, kita masuk ke create. Kita klik tanda plus, lalu itu kita tambahkan name ya. Di sini saya menggunakan klien 1, kemudian passwordnya terserah. Lalu kita defaultnya pilih yang itu. Kita masukkan local address-nya. Dan juga kita tambahkan remote address-nya. Jika sudah, nanti langsung kita play lalu oke. Nah, disitu sudah ada klien satunya. Untuk klien 2-nya juga sama, namun nanti di remote access-nya IP-nya berbeda dari yang satu tadi.
Nah, ini sudah ada 2 ya kliennya. Kemudian kita masuk ke Winbox satunya. Kita masuk, kita atur di PPP juga. Nah, ini nanti kita buat kliennya ya. VPN kliennya kita add, kemudian kita pilih klien. Setelah itu masuk ke dialog. Nah, IP-nya ini adalah IP dari Ether 1 Mikrotik 1. Jadi IP dari internet, IP DHCP dari Mikrotik 1 Ether 1. Kita masukkan password dan user yang sama, kita play lalu oke. Itu sudah air, berarti tandanya VPN-nya sudah running. Selanjutnya kita meroutingkan kedua mikrotiknya. Kita masuk ke routers, kemudian kita klik tanda plusnya, kita nambahkan IP dari Ether 2 dari mikrotik satunya. Nah, di situ gateway-nya kita pilih PPT klien 1, kemudian kita play lalu oke. Di mikrotik satunya juga begitu. Kita masuk ke routers, kemudian kita klik tanda plus, kita masukkan IP-nya Ether 2 dari mikrotik satunya. Gateway-nya kita pilih, kalau yang ini kita pilih PPT output 1, lalu kita apply oke. Nah, kalau sudah kita langsung masuk ke XP klien pertama dan kita masuk CMP, kita cek. Kita lihat terlebih dahulu sudah dapat IP ya, lalu kita ping google.com, kita lihat apakah sudah tersambung dengan internet. Sudah replay, lalu kita masuk ke control panel, turn on connection, create virtual enter connection, lalu kita masukkan name, terserah kita. Saya tuliskan VPN pertama. Ini kita buat VPN-nya di dalam XP-nya ya. Jadi caranya seperti ini. Kita next, lalu kita masukkan IP dari Ether 1 mikrotik 1. Kita next, kita klik di situ agar keluar dari desktopnya. Nah, kita finish. Jika sudah, kita lihat di depan ya. Kita lihat di situ sudah ada. Nah, kita klik di situ, kita masukkan username yang kita buat tadi, yaitu klien 1. Passwordnya sama, lalu kita, nah disitu sudah muncul, sudah bisa ya. Selanjutnya kita lihat di sini akan muncul VPN pertamanya atau terlihat on. Nah, disitu ada VPN pertama, kemudian kita masuk ke, kita coba telnet, kita coba remote. Nah, sudah bisa ya di remote.
Ini XP satunya bisa nge-remote mikrotik. Nah, kita masuk ke XP 2 nya, kita coba remote mikrotik. Kita ketikkan telnet, kemudian IP nya, lalu kita enter. Nah, disitu dapat lihat kalau kita bisa meremote dari mikrotiknya. Langkah selanjutnya yaitu kita atur port forwarding di WiFi yang kita sambungkan agar nantinya VPN kita dapat diakses oleh orang yang berbeda IP dari kita. Maksudnya bisa diakses berbeda jaringan. Dan di sini saya akan mencobanya dengan HP saya yang terhubung dengan data seluler. Kita masuk ke IP-nya gateway WiFi dulu ya, 192.168.1.1. Nah, itu sudah masuk. Kita masukkan username sama passwordnya, lalu kita login. Nah, sudah masuk ya. Kemudian kita masuk ke aplikasi. Ini sudah masuk, itu sudah dipakai, tapi kita hapus dulu konfigurasinya, kita buat baru. LAN portnya kita masukkan 1723, LAN portnya juga yang itu juga 1723. Kemudian ini kita masukkan IP mikrotik 1 ya. Kemudian kita centang enable-nya, itu protokolnya TCP ya. Setelah itu kita add, kita tunggu. Nah, itu sudah, statusnya sudah aktif ya. Kemudian kita lihat di WAN statusnya, kita lihat IP address-nya, itu IP publiknya ya. Nanti ini kita tambahkan ke mikrotik satunya, mikrotik 1. Kita masuk ke address, kemudian maaf, itu saya masuk ke 2 ya, kita masuk yang ke 1. Nah, kita lihat dulu. Nah, itu sudah ke yang 1, kita add kan situ IP-nya, kita lihat, kita samakan 110.139.162 ya. Nah, itu ya IP-nya. Kemudian kita slashnya 32, kemudian kita apply di address 1 ya, lalu kita oke. Nah, jika sudah, kita akan mencoba mengakses VPN-nya dari HP yang terhubung dengan data seluler, bukan terhubung dengan WiFi atau yang sejaringan. Kita sudah masuk ke Android atau HP saya. Kemudian kita masuk ke pengaturan lainnya, masuk ke VPN-nya. Kita tambahkan jaringan VPN-nya. Namanya ini terserah ya. Saya di sini menggunakan VPN Ratih. Kemudian alamat servernya yaitu IP public yang tadi. Kita masukkan di situ. Nah, sudah kita masukkan IP-nya yang sama tadi. Nah, untuk nama penggunanya kita menggunakan client 1, persis sama yang kita buat di mikrotik ya. Sudah, langsung kita save. Nah, itu kita sambungkan terlebih dahulu.
tunggu sampai tertulis seperti itu terhubung. Kemudian kita masuk ke Mikrotik. Jadi saya tadi sudah install dulu aplikasi Mikrotik di HP saya. Kemudian addressnya saya masukkan IP address 1 dari Mikrotik 1. Kemudian kita tunggu connectingnya. Ini kita remote ya. Jadi ini adalah remote Mikrotik 1. Remote sudah bisa. Jadi kita sudah bisa mengeremote Mikrotik dari IP public. Kita coba ping, dan ini juga aplikasi pingnya sudah saya install terlebih dahulu di HP saya. Kita coba ping IP-nya. Kita mulai. Nah, sudah replay. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.